Gaji DPR tembus 3 juta per hari. Sedangkan negara kita lagi efisiensi anggaran. Semua mau dikenain pajak, pajak dinaikin, lapangan kerja sulit. Tapi kok bisa-bisanya gaji DPR naik? Ini gimana ceritanya, bos? Ya lu bayangin aja, 3 juta sehari itu pun belum sama tunjangan. Kalau sama tunjangan dihitung-hitung itu bisa sekitar 100 jutaan lebih. Mungkin 150, sekitar segitu. Oh my god. Dan yang lebih gongnya lagi adalah bisa-bisanya ente joget-joget ya. Lihat tuh ekspresinya Bapak Gibran, dalam hati pasti udah pengen nampol itu. Mukanya itu nggak ada senyum-senyumnya sama sekali dari awal sampai akhir pas dia pergi itu. Buset, ini bener-bener menandakan kayaknya ini orang murka banget ya. Sebenarnya kita sebagai rakyat Indonesia ikhlas gaji DPR itu sampai ratusan juta asalkan kerjanya bener, kerjanya nyata, bener-bener turun ke rakyat. Diskusikan soal peraturan-peraturan lah ini. Tiba-tiba rapat tertutup tanpa melibatkan rakyat. Lah katanya Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanyaannya adalah rakyat mana yang Anda wakilkan? Makanya di sini warga Indonesia pada marah-marah. Sama satu lagi, yang beban negara itu bukan guru, tapi ya begini momen joget-joget yang gembira yang dilakukan oleh anggota DPR beberapa waktu lalu di momen kemerdekaan. Dan diketahui gaji anggota DPR itu tembus 100 juta rupiah per bulan, yang artinya 3,3 juta rupiah per hari. Netizen benar-benar salvo dengan ekspresi Gibran yang tidak melemparkan senyum sama sekali pada saat itu. Asli, bukannya kita mau melarang joget, tapi kayak nggak pantas aja sih di situasi sekarang, apalagi gajinya tembus ratusan juta, Ri. Iya bener banget, jadi dikatakan bahwa momen berjoget tersebut itu berada di atas penderitaan rakyat yang saat ini merasakan berbagai macam kebijakan, melakukan demo besar-besaran terkait dengan pajak yang akan diberlakukan di hampir semua lini, masalah data pribadi dan sebagainya. Jadi pada intinya, aksi tersebut berada di dalam momen rapat tahunan. Nah, ini dihadiri juga oleh Pak Prabowo Subianto beserta dengan Gibran Raka Buming Raka. Rapat ini dibuka oleh Puan Maharani dan terlihat pada saat itu barisan paling depan mereka tuh joget riang gembira dan juga ada beberapa artis yang tersorot kamera. Iya ya, kok gue ngeliat Gibran gak tersenyum? Apakah ini menandakan sesuatu yang miris? Beberapa netizen melihat seperti itu. Bahkan Gibran itu tidak menunjukkan ekspresi riang gembira sama sekali loh, serta melihat anggota DPR yang berada di depannya berjoget ria. Bahkan kalau lu lihat waktu Gibran masuk ke markas anggota DPR untuk pertama kalinya, dia itu seperti sedang men-scanning wajah-wajah yang ada di dalam ruangan. DPR naikin gaji anggotanya 1 hari sampai 3 juta, sebulan lebih dari 100 juta. Bayangin tuh. Di saat pengangguran itu meningkat, susahnya dapat lapangan pekerjaan, belum lagi rakyat ditekan pajak, apalagi tuh gaji guru honorer tuh nggak jelas tuh sampai sekarang. Dia malah naikin gaji teman-temannya sendiri. Tidak ada peri kebinatangan kalian. Emang kalian biadab. Gaji DPR 3 juta per hari, rakyat yang ngenes, wakil rakyatnya tajir melintir. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Negara yang katanya demokratis, tapi prakteknya lebih mirip sama sinetron Indosiar. Rakyatnya lapar, nggak makan, wakil rakyatnya kekenyangan. Rakyat ngantri minyak goreng, wakil rakyatnya ngantri voucher perjalanan dinas. Dan sekarang yang bikin geger, yang bikin viral adalah ada berita bahwa katanya gaji DPR bisa mencapai 3 juta per hari jika diakumulasikan. Fantastis sekali bukan? Fantastis tingkat dewa. Rakyat bisa dapat 100 ribu per hari aja sujud syukurnya udah minta ampun deh beneran. Ini wakil rakyatnya bisa dapat 30 kali lipat. Sebenarnya gaji bulanan anggota DPR itu tidak sebesar itu gitu loh. Yang bikin gede itu apanya? Tunjangannya. Tunjangannya banyak banget coy ya. Tunjangannya itu segede gaban. Apapun itu ada tunjangannya. Tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kehormatan, tunjangan listrik, tunjangan telepon. Dan sebenarnya katanya rumah dinas untuk anggota DPR itu dihapus, digantikan 50 juta per bulan. Take home pay anggota DPR sebelum ada nih uang rumah aja udah bisa mencapai 54 juta per bulan. Ini ditambahin lagi sama uang rumah 50 juta per bulan. Ya take home pay-nya bisa sampai 100 juta per bulan, kocak. 100 juta per bulan, ya kalau dipukul rata setiap harinya gitu, ya hitung-hitung sehari lu ibarat kata dibayar 3 juta. Berapa dah lu bandingin sama rakyat biasa dah? Menurut data BPS ya, rata-rata pendapatan per kapita orang Indonesia setahun sekitar 78 juta. Itu artinya satu hari kemungkinan 215 ribuan. Jadi kalau DPR bisa mendapatkan 3 juta per hari, itu sama dengan 14 kali lipatnya rakyat biasa. Bahkan itu lebih gede daripada gaji PNS, gaji guru, gaji dosen, jauh. Sebenarnya DPR sendiri tuh kerjanya apa sih? Ya rapat paripurna, walaupun kadang-kadang kursinya banyak banget tuh yang kosong melompong. Rapat komisi, walaupun ya kadang-kadang cuma formalitas aja karena banyakan pada main handphone. Tugasnya apalagi? Kunjungan kerja yang lebih mirip liburan kerja. Coba kalau rakyat yang dikasih 3 juta per hari, kira-kira itu rakyat akan berbuat apa? Akan renovasi rumahnya, membuat usaha, bayar sekolah anak, bayar utang. Isu tentang kenaikan gaji DPR ini bukan hanya menyakitkan dan memicu amarah masyarakat ya, tapi ini juga mengganggu psikologis untuk para rakyat.
DPR itu seharusnya sesuai dengan singkatannya ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi pada kenyataannya, pada realitanya, mereka lebih sering mewakilkan partai. Lebih sering jadi wakil partai, wakil pemodal, bahkan wakil diri sendiri dan wakil keluarga mereka sendiri. Kadang-kadang gue mikir ya, DPR itu dapat rumah dinas itu sebenarnya untuk apa gitu. Gaji mereka tanpa tambahan yang uang rumah ini, gaji mereka aja sudah bisa mencapai 2 digit 50 jutaan per bulan gitu. Kenapa masih harus dikasih rumah dinas juga? Dan sekalipun rumah dinas itu ditarik, dikembalikan ke pemerintah, kenapa harus dikasih uang liquidnya gitu? 50 juta lagi per bulan. Buat apa gitu? Sedangkan rakyat banyak yang tidurnya di kolong jembatan, guru honorer yang benar-benar sudah mengabdi puluhan tahun mengajar mencerdaskan bangsa dan negara ini tidak mendapatkan rumah dinas sekalipun. Rakyat demo, pemerintah nggak dengerin. Protes tentang tambang ilegal, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Giliran fasilitas DPR, cepet banget. Rumah dinas dihapus, langsung dapat tunjangan 50 juta. Ini mah udah bukan wakil rakyat, wakil rekening pribadi. Terus solusinya apa? Aduh, kayaknya gue udah capek deh ngasih solusi untuk negara ini, untuk anggota DPR, untuk pemerintahan tuh kayaknya gue udah capek. Tapi oke lah, mari kita bahas. Mungkin bisa menggunakan transparansi keuangan DPR. Bisa juga pengukuran kinerja kerja anggota DPR, kayak misalkan absensi. Terus apa lagi? Penghapusan tunjangan yang nggak masuk akal. Mungkin bisa juga revisi sistem penggajian pejabat gitu ya. Kayaknya seharusnya gaji DPR itu nggak 5 kali lipat lebih besar daripada guru, daripada PNS. Ya kalau misalkan pun mau lebih besar, ya tunjukin dong kinerja kerja nyatanya itu apa. Jadi apakah pantas DPR digaji 3 juta per hari? Pantas, kalau kerjanya benar. Tapi faktanya belum ada bukti yang cukup dan akurat. Rakyat yang bayar pajak, rakyat yang susah, rakyat yang luntang-lantung. Wakil rakyatnya, hidup dengan kemewahan. Besok-besok jangan sampai nih ada tunjangan ngopi 15 juta, tunjangan bensin 50 juta. Nggak sekalian tunjangan tidur siang. Para DPR ini gajinya naik 100 juta lebih karena tidak kena efisiensi. Bahkan mereka joget kegirangan setelah diumumkan gajinya menyentuh 3 juta rupiah per hari. Ternyata ini karena Pak Prabowo tidak memberi fasilitas rumah dinas. Jadi akan diganti tunjangan 50 juta rupiah per bulan. Parahnya ini masih belum apa-apanya karena gaji komisaris sekarang mencapai 10 miliar per tahun. Anehnya menurut Bu Sri Mulyani gaji guru lah yang sebenarnya jadi beban negara. Guru itu beban negara. Bagaimana nasib kami, Bu? Perjuangkan kami. Ternyata ini karena Pak Prabowo kelamaan duduk manis di istana dan sangat percaya data BPS. Hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998. Kemiskinan ditekan menjadi 8,47%. Akhirnya BPS dilaporkan ke PBB oleh lembaga Selios. Mereka juga memberikan data penyanggah kalau data BPS itu anomali dan tidak sesuai realita di lapangan. Jadi ini mirip kasus Malaysia di PBB tahun 2019 yang memanipulasi data kemiskinan. Menurut kamu apa sengaja ya dibuat narasi ekonomi tumbuh besar supaya bisa naikin pajak? Aku bikin konten untuk menyuarakan rakyat. Follow kalau suara kamu ingin terwakili. Gaji anggota DPR naik 3 jutaan per hari atau sekitar 100 juta per bulan. Isu soal gaji anggota DPR RI kembali menjadi sorotan publik. Hal ini berasal dari keterangan anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, yang menyebutkan bahwa gaji anggota periode 2024 sampai 2029 itu sekitar 3 jutaan per hari atau 100 juta dalam sebulan. Namun statement ini udah dibantah oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, bahwa tidak ada kenaikan gaji DPR. Hanya DPR sekarang tidak mendapatkan rumah jabatan, sehingga diganti dengan uang kompensasi. Menurut kalian gimana? Efisien nggak sih gaji anggota DPR sampai 100 jutaan? Tulis di kolom komentar. Lu udah tahu belum? Kalau gaji DPR di Indonesia itu ternyata nomor 4 terbesar di dunia loh. Bahkan mengalahkan Amerika Serikat. Dan ternyata negara dengan gaji anggota DPR terbesar di dunia, 4 teratasnya adalah negara-negara yang tingkat korupsinya tinggi. Berarti di negara-negara maju di Eropa, anggota DPR itu bukan jabatan yang terpandang ya? Iya, karena mereka itu kan perwakilan rakyat. Jadi gajinya disesuaikan dengan peruntukannya. Nah, di Indonesia, jabatan DPR dinilai sebagai sesuatu yang terpandang, mewah, dan punya power yang besar. Bahkan seakan-akan melebihi rakyat itu sendiri. Nah, ternyata menurut data The Independent, gaji DPR di Indonesia berada di peringkat keempat terbesar di dunia. Jadi peringkat satunya itu Nigeria. Lo tau gak sih, gaji anggota DPR RI itu bisa mencapai 554 juta per tahun, 46 juta rupiah per bulannya. Itu udah termasuk gaji pokok, tunjangan, dan insentif lainnya. Masa 46? Pokoknya nyampe ratusan juta ya, 1 miliaran gitu? Nah, itu pernah disampaikan juga oleh salah satu anggota DPR dalam sebuah podcast. Dan itu tuh di luar gaji. Masih ada dana pas rapat, kunjungan, dan masih banyak lagi. Nah, kalau lo lihat peringkat 1, 2, 3, dan 4-nya, itu adalah negara-negara yang korup di dunia.